Apa benar waktu Bang Onim mau ke Indonesia sekarang, kan Bang Onim harus melewati apa ya? Checkline ya. Iya. Katanya Bang Onim sampai sini aja mobil-mobil Bang Onim ditembakin sama tentara dari Zionis. Iya, sebenarnya istri saya, Ibu Raja juga anak-anak juga sampai tiba di sini itu sebenarnya belum percaya bisa hadir di Indonesia dalam situasi gempuran peperangan yang saat ini ganasnya peperangan terjadi di Gaza. Jadi proses evakuasi bukan 3 hari saja, tapi proses evakuasi itu 20 hari, yang 20 mana hari. 20 hari 80%-nya itu kami tidak bisa keluar dari rumah karena dibombardir sana sini. Tidak bisa Oke. keluar karena dibombardir itu kayak hujan, gimana sih hujan. Jadi benar pada pemboman itu kami ditargetkan. Oh, ditarget. Ditarget kami itu Ditarget ditarget. dibom sama Israel gitu. Iya, ditarget. Jadi dan tapi ada dua dua pilihan ya, lolos ke perbatasan atau meninggal dunia surga. Sopir saya bilang ke sopir, tancap gas dan siapapun ditabrak. Assalamualaikum. Saya sudah bersama Bang Onim dan keluarga. Apa kabar Bang Onim? Baik, alhamdulillah. Jadi Bang Onim ini adalah narasumber yang diinginkan kebanyakan masyarakat Indonesia. Beliau adalah orang Indonesia yang sudah 13 tahun lebih di Palestina dan di Gaza ya, Ya, Bang Onim ya, di tinggal di Gaza dan sudah menikah juga dengan Ibu Raja, seorang Palestinian ya. dan punya 3 anak yang berdarah Indonesia Palestina. Jadi menurut saya beliau adalah narasumber yang paling tepat. Ya mungkin kalau tepat menurut orang beda-beda ya, tapi menurut saya pribadi kalau kita mau tanya tentang kondisi di sana, beliau yang sudah berjuang langsung menjadi relawan dan menjadi mata dan telinga kami dari Indonesia di sana. Bang Onim, apa yang mau Bang Onim sampaikan mungkin pertama-tama sampai ke Indonesia? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada Bang Onim dan keluarga. Kami Onim Family yang langsung datang dari Gaza, Palestina, hadir di Indonesia. Tentunya sangat bersyukur bisa hadir di podcastnya Mas Atta Halilintar, yang mana tentunya seperti yang tadi sampaikan, banyak sekali yang menyampaikan juga datang ke Mas Atta, datang ke Mas Atta. Ya, alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Semoga nanti apa yang kita sampaikan membawa maslahat, manfaat bagi manusia yang ada di Palestina, Masya khususnya dari Allah. jalur Gaza. Amin. Karena kan sampai dengan saat ini kita tahu sendiri situasinya belum kondusif, dan Indonesia ini kan jumlah Muslim terbesar di dunia ya. Terbesar di Sebenarnya dunia. masyarakat Palestina itu, mohon maaf, menaruh harapan dan juga menyandarkan harapan mereka kepada Indonesia. Jadi masyarakat Palestina menyampaikan salam, cinta kasih, terima kasih kepada masyarakat Indonesia, seluruh elemen tentunya, dengan memberikan dukungan solidaritas bagi masyarakat Palestina. Apa benar waktu Bang Onim mau ke Indonesia sekarang, kan Bang Onim harus melewati apa ya? Checkline ya. Ya. Katanya Bang Onim sampai sini aja mobil-mobil Bang Onim ditembakin sama tentara dari Zionis. Iya, sebenarnya istri saya, Ibu Raja juga anak-anak juga sampai tiba di sini itu sebenarnya belum percaya bisa hadir di Indonesia dalam situasi gempuran peperangan yang saat ini ganasnya peperangan terjadi di Gaza. Jadi proses evakuasi bukan 3 hari saja, tapi proses evakuasi itu 20 hari, yang 20 mana hari. 20 hari 80%-nya itu kami tidak bisa keluar dari rumah karena dibombardir sana sini. Tidak bisa Oke. keluar karena dibombardir itu kayak hujan, gimana sih hujan.
Jadi Iya. bukan di satu titik saja. Jadi nggak bisa tahu tuh di mana Nggak gitu bisa ya. tahu keluar di mana. Bahkan bom pun jatuh tidak jauh dari kediaman Bang Onim yang alhamdulillah atas izin Rasulullah Taala kami masih diberikan kesempatan. Jadi untuk proses evakuasinya itu alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada Ibu Retno Marsudi Ibu Retno, yang luar biasa. pada saat hari ke-7 itu saya calling langsung ke Ibu Retno, Bu, situasinya kayaknya Bang Onim dan anak istri harus keluar dari Gaza karena ini situasinya semakin parah. Oh iya Bang Onim, nanti saya koordinasikan dengan teman-teman kedutaan RI di Kairo, kedutaan Jordania, kedutaan di Lebanon dan juga di Damaskus yang alhamdulillah mereka menunggu Bang Onim di perbatasan untuk berkoordinasi juga. Jadi selama 20 hari itu komunikasi dengan teman-teman Kemlu, Bang, situasinya gimana? Apakah bisa keluar? Nggak bisa keluar. Bang, situasinya gimana? Nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Bang, situasinya gimana? Saya bisa keluar, tapi balik lagi karena pemboman sana sini. Nah, hari terakhirnya, hari ketiga itu, memang saya berhasil keluar, akan tetapi baru di tengah jalan itu sudah pemboman sana sini. Itu Oh kita ini, lihat tuh. oh ini waktu Bang Onim lagi mau pergi nih ya? Iya, Mau pergi, keluar dari Gaza. dari Gaza. Itu pemboman kita lihat ada pesawat Apache, itu Ah, ditembak. Akhirnya kami harus mundur. Saya bilang ke Ibu Retno, saya harus pulang ke rumah. Oke, pulang ke rumah. Hari berikutnya sama masih terjadi pemboman juga. Jadi benar-benar pemboman itu kami ditargetkan. oh ditarget, Ditarget kami itu ditarget, ditarget. dibom sama Israel tuh. Iya, ditarget. Jadi pada hari terakhir benar-benar ambil keputusan dan saya bertanya kepada istri saya, Bismillah kita berangkat nggak nih? Kata istri saya, kalau kita tidak keluar hari ini, otomatis kita tidak akan punya jalur untuk menyelamatkan diri. Terus gimana? Ya sudah, aku yakin kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tapi ada dua pilihan ya, lolos ke perbatasan atau meninggal dunia surga. Itu keputusan yang harus diambil dalam situasi pemboman sana sini. Saya bertanya kepada Filin, ya Filin ya, saya juga tanya Filin, kita mau keluar nggak? Kata Filin, ya sudah terserah Abi. Saya juga tanya ke istri saya, hal mungkin nakhruj min Gaza fi akhiril yom. Istri saya bilang, tawakal Allah, Allah ma'ana. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita keluar. Sepanjang jalan itu ternyata benar-benar terakhir evakuasi itu kan saya keluar. Itu ada warga Gaza yang melihat Bang Onim keluar. Dan mereka ikut di belakang. Oke. Ada sekitar 8 sampai 10 kendaraan warga sipil, mereka ikut karena mereka tahu. Barengan. Saya tidak mengajak mereka, tapi mereka melihat Bang Onim mau keluar nih. Kayaknya kita kesempatan. Begitu keluar sekitar 10 menit kan fil bahar awal akhir nakhruj fil bahar. Dekat pantai itu kita keluar, tiba-tiba udah muncul pihak Israel. Tembak, tuh. Masya Allah. Ada sniper juga. Ternyata Sniper. saya lihat ke belakang, kendaraan yang 8 tadi itu hangus, sudah meninggal semua. Allahu Akbar. Itu benar-benar dilihat. Seperti Filin tadi juga. Filin juga ngelihat kan kiri kanan banyak yang meninggal, terus banyak yang teriak tolong. Ditembak mati di belakang Bang Onim. Dan kendaraan Bang Onim pun ditembak. Makanya semua istri saya itu kami menunduk semuanya. Menunduk sambil berzikir dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sopir saya bilang ke sopir, tancap gas dan siapapun ditabrak untuk menyelamatkan diri kami. Siapapun ditabrak. Dalam pikiran saya, di depan saya ini pasti ada tank Merkavanya Israel. Kalau ada tank kan langsung ditembak sama tank dan selesai di situ kan. Alhamdulillah selama perjalanan itu tanknya jauh dari tempat jalan yang kami lalui tersebut. Dan jalan yang kami lalui tadi, kiri kanan jasad meninggal. Oh, jasad semua ya. Jasad. Filin juga lihat kan banyak yang meninggal Filinnya. Kiri kanan meninggal anak-anak, kendaraan hangus, terus juga ada yang gerobak itu kuda, itu kudanya pun mati berbarengan dengan itu kami lalui itu kiri kanan fi jusas katsir kan akhir lahzat. Banyak jenazah yang kami lewati di situ. Ada yang teriak tolong, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kan ditembak dari angkatan laut juga ditembak, dari sniper juga ditembak dan kami juga bisanya cuma menunduk doang kayak gitu.
Apa Palestina itu nggak punya tentara ya, Bang Onim? Palestina itu kan kita tahu sendiri Mas Atta, sudah lebih dari 75 tahun mereka dijajah ya. Dijajah itu maksudnya seluruh apa namanya seluruh sektor yang ada di Palestina itu dikuasai, benar-benar dikuasai oleh pihak Israel. Perekonomiannya dikuasai, terus keamanannya dikuasai, terus juga dari apa namanya pendidikannya juga dikuasai. Semuanya benar-benar dikuasai. Jadi kalau contohnya teman-teman melihat ada tentara ada militer Palestina, mereka punya senjata, itu mereka nggak bisa ngapain. Oke. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan pembelaan oleh pihak Israel. Jadi seluruh persenjataan mereka itu diinventarisir oleh pihak Israel. Otomatis mereka nggak bisa ngapain. Seperti itu. Jadi kalaupun ada militer itu mereka adanya di tepi barat. Jadi kita harus berbicara tentang Palestina itu ada di tepi barat West Bank Ada Gaza, ada dan West ada Bank. Gaza, dan di tengah-tengahnya itu ada checkpoint oleh pihak Israel. Dan Oke. bagi warga Gaza itu mereka sangat sulit untuk sholat di Masjidil Aqsa Mubarak yang jaraknya 74 kilometer. Kalau jalan kaki mungkin 4 jam, kalau naik mobil sekitar 1 jam lah dari Gaza ke tepi barat atau Masjidil Aqsa. Itu benar-benar ditutup oleh pihak Israel. Jadi kalau teman-teman melihat terus apa kabar Masjidil Aqsa Mubarak sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh pihak Israel. Jadi kalau kita nih, alhamdulillah kita di Indonesia sholat Jumat bebas ya, tidak diperiksa ya. Tapi kalau bagi saudara-saudara kita muslimin di tepi barat, itu mereka sholat di Masjidil Aqsa Mubarak, kiblat pertama Islam dunia, seperti yang tercantum dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu. Itu dikuasai, dan juga kalau kita masuk itu harus diperiksa KTP oleh pihak Israel. Dan bagi warga Palestina untuk melakukan sholat di Masjidil Aqsa Mubarak itu pun dibatasi. Alias 40 ke atas boleh, lansia perempuan boleh, tapi 45 ke bawah itu dilarang oleh pihak Israel. Itu yang sampai dengan saat ini masih berlaku. Jadi kalau Bang Atta mungkin melihat ada militer Palestina itu mereka nggak bisa ngapain. Yang melakukan pembelaan saat ini adalah pejuang Palestina yang kita kenal dengan sayap militernya Hamas, Izzuddin Al-Qassam, dan juga sayap militernya faksi Fatah, Syuhada Al-Aqsa. Jadi saat ini yang berjuang di Palestina itu bukan militer Palestina, tapi pejuang Palestina, gabungan antara beberapa faksi politik yang ada di Gaza. Jadi kan faksi terbesar di Palestina itu kan faksi Fatah dan faksi Hamas. Nah, mereka ini punya sayap militernya. Nah, saat ini itu mereka bergandengan tangan untuk berjuang melakukan pembelaan. Oke. Seperti itu. Berarti Hamas sama Fatah ini nggak berperang ya mereka? Enggak, untuk saat ini enggak. Ya namanya politik itu kan kalau dalam situasi aman, ya seperti sama di Indonesia, politik ada perdebatan. Tapi uniknya dan luar biasanya pada saat terjadi peperangan itu mereka bersatu antara Fatah dan Hamas. Karena mereka berpikir bahwa ini musuh kita ini sangat jelas di mata kita. Politik oke lah kita berdebat, tapi kalau sudah masuk ke ranah dalam rangka membela tanah Palestina itu mereka bersatu dan bergandengan tangan seperti itu. Jadi presidennya Palestina pun nggak bisa berbuat banyak dalam situasi Nggak bisa ini ya? berbanyak. Mungkin ada teman-teman yang melihat statement Mahmud Abbas, Presiden Palestina, bahwa mengatakan pada saat terjadi peperangan dengan berstatement Hamas tidak mewakili masyarakat Palestina. Perlu sampaikan bahwa Mahmud Abbas ini pun berada di bawah tekanan. Beliau kan berada di tepi barat dan berada di bawah tekanan dong. Otomatis statement dia tersebut mungkin politik, statement politik, atau mungkin statement diplomasi. Karena kan kalau contohnya beliau pun ikut campur dengan situasi yang di Gaza, ya bisa selesai, bisa dibunuh dan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi teman-teman harus memahami bahwa statementnya Mahmud Abbas tersebut itu politik karena beliau di bawah tekanan oleh pihak Israel seperti itu. Berarti bisa dibilang di daerah West Bank sama Gaza, rakyat Palestina lebih punya power di Gaza itu ya? Iya, untuk pusat basisnya pejuang Palestina itu adanya di Gaza. Kan di Gaza kan diblokade 17 tahun dong. Diblokade 17 tahun, tapi tiba-tiba muncul kekuatan dunia besar Muslim di dunia itu adanya di Gaza, padahal kan diblokade. Dan sedangkan Gaza itu kan luasnya cuman
luasnya 367 km persegi. Kalau contohnya kita dari ujung ke ujung naik mobil itu sekitar 40 menit udah nyampe. Dan kita bisa menguasai wilayah Gaza kalau sebagai turis itu cuma sekitar 2 jam sudah bisa menguasai Udah wilayah semuanya. Gaza itu udah semuanya, kan dekat banget. Dekat banget. Dan populasinya itu cuma 2,3 juta. 82%-nya hidup di bawah garis kemiskinan. Pasokan air di Gaza itu 97% itu sebelum Masya Allah. peperangan itu tidak layak dikonsumsi atau tidak layak diminum. Jadi benar-benar mereka itu diblokade, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi pada saat tanggal 7 Oktober tiba-tiba muncul kekuatan dari Gaza tersebut yang bisa melakukan penyerangan ke pangkalannya Israel. Itu yang membuat Israel kok bisa seperti ini kekuatan mereka yang diblokade, tapi mereka bisa mengirim rudal lah, menghancurkan tank Merkava lah, berhasil menjatuhkan pesawat Apache lah. Itu yang membuat Israel itu kalang kabut, tidak bisa berpikir Dan kok bisa seperti ini. dan itu dari Hamas berarti ya? Iya, dan itu salah satu seperti yang saya kata tadi bahwa salah satu kekuatan pejuang besar itu adanya sayap militernya Hamas, yaitu Izzuddin Al-Qassam yang benar-benar ditakuti oleh pihak Israel. Seperti itu. Jadi Hamas ini kalau dibilang masyarakat Palestina sendiri nggak suka, salah itu? Apa? Oh enggak, sampai dengan saat ini itu saya sendiri tinggal di sana belum pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa kami tidak setuju dengan hadirnya Hamas, atau mungkin ada mengatakan berstatement dari masyarakat Palestina khususnya di Gaza, Hamas ini harus dihabisi atau dibumi hanguskan. Alhamdulillah mereka paham bahwa kalau bukan pejuang Palestina yang dari Izzuddin Al-Qassam itu siapa lagi kan? Berarti ada yang bisa berbuat apa? statement-statement di sosial media kalau dia yang bilang Hamas ini 85% adalah yang sudah terluka gitu ya, istilahnya orang tuanya ada yang meninggal, anaknya ada yang dibunuh, ada yang dia sudah yatim piatu dan mereka ini bergabung jadi Hamas begitu ya? Enggak sih, enggak. Kalau kita berbicara tentang isu Palestina itu kan kita tidak bisa terpola atau terfokus dengan yang namanya faksi politik Hamas dan Fatah. Oke. Karena kita berbicara tentang isu Palestina itu lebih besar daripada Hamas, lebih besar daripada Fatah. Oke. Jadi kalau contohnya kita di sini berbicara tentang isu Hamas, maka kita akan terpola dan terfokus ya cuman kelompok tertentu saja. Padahal kan isu Palestina ini kan sudah lebih dari 75 tahun mereka diblokade, terus dijajah. Jadi saya sendiri melihat di lapangan ya sebenarnya mereka ini melakukan pembelaan yang mana sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya, sejak tahun 1967 di mana dideklarasikannya negara Israel, itu sudah mulai terjajah oleh masyarakat Palestina, sudah mulai terjajah oleh pihak Israel. Jadi kalau contohnya pada saat situasi seperti ini terus kita membahas dan juga terkonsentrasi yang membahas itu cuma Fatah dan Hamas, kayaknya nggak bisa, sangat sempit pemahaman dan juga sangat tradisional pemahaman kita seperti itu. Karena yang menjadi korban di sana masyarakat lokal dan yang nggak tahu, pejuang yang nggak berdosa lah dan istilahnya. yang pejuang Palestina itu semenjak saya di sana itu kita tidak melihat mereka berada di kota. Oh. Mereka itu berada di medan pertempuran. Jadi masyarakat Gaza sendiri nggak kelihatan. Enggak, Jadi pejuang Palestina itu mereka nggak kelihatan di kota Gaza. Mereka pejuang Palestina yang Hamas, terus juga Syuhada Al-Aqsa dari faksi Fatah itu mereka tidak ada di kota Gaza. Mereka adanya di perbatasan untuk melakukan pertempuran. pertempuran. Berarti yang kalau katanya Hamas ini ada di setiap bawah rumah sakit Oh, enggak, yang itu. di terowongan itu di bawah tanah kemarin Gaza. juga salah satu rumah sakit, itulah kenapa saya sampaikan bahwa yang terjadi di Gaza saat ini itu belum pernah terjadi di muka bumi ini. Mungkin pada zaman baginda kita Nabi Muhammad SAW pun belum pernah terjadi sebiadab atau sekekuatan besar yang terjadi di Gaza saat ini. Kalau kita melihat tentang situasi konflik yang ada di Afghanistan, terus di Libya, terus di Rusia, itu perbandingannya mungkin 1:10. Gak ada, maksudnya bukan berarti kita tidak menghargai nyawa manusia ya. Tapi benar-benar kebiadaban yang terjadi di Gaza saat ini ya luar biasa. Seperti itu mereka dibantai. Jadi ada informasi tentang di bawah rumah sakit itu ada bunker atau terowongan. Ya mohon maaf, ini salah satu strategi dari pihak penjajah saja. Untuk apa? Untuk bisa
lebih banyak lagi membunuh masyarakat Palestina khususnya yang ada di jalur Gaza. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Israel itu berbagai macam cara. Yang pertama, mereka melakukan pengoboman di rumah warga Gaza meninggal dunia. Oke. Terus juga nanti yang meninggal dunia ini kan atau yang luka kan dievakuasi. Otomatis kan pertahanan sipil datang dan membantu. Pertahanan sipil datang dibom lagi. Oke. Pertahanan sipil meninggal nih. Evakuasi mobil ambulans, tim medis datang, tim medis dibom, meninggal Bom dong. juga, Iya. tim medis. Ambulans datang, mobil ambulans dibom. Kalaupun ada yang berhasil untuk dievakuasi di rumah sakit atau di tengah jalan, itu pun dibom. Nanti sudah tiba di rumah sakit Ashifa atau rumah sakit Indonesia atau rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di Gaza bagian tengah atau di rumah sakit Yusuf An-Najjar di Khan Yunis Gaza bagian selatan, itu rumah sakit pun dibom. Kenapa dilakukan seperti itu? Untuk membersihkan generasi baru yang akan memperjuangkan tanah Palestina. Jadi memang tujuannya adalah mereka tidak ingin ada manusia Palestina yang tinggal di jalur Gaza, harus dibunuh semuanya. Dan Makanya 50% tuh korbannya anak-anak ya. iya, dan itu anak-anak dan wanita. Karena mereka kan sasarannya kalau kita membunuh anak-anak itu kan otomatis tidak ada generasi baru. Yang pertama, yang kedua kalau kita sasarannya ibu atau ibu wanita atau ibu hamil, otomatis mereka tidak bisa lagi melahirkan generasi baru. Ini salah satu taktik dari Makanya pihak. banyak ibu hamil meninggal tuh anaknya masih di dalam. Anaknya masih di dalam. Bukan hanya seperti bukan itu. anak-anak aja yang mati, tapi ibu Ibunya hamil juga ibu sama hamil. anak-anak Itu di salah dalam janin. satu Masya memang Allah. strategi mereka. Karena kan mereka juga berpikir kalau kita tidak melakukan pembunuhan atau meratatanahkan Gaza, itu akan semakin besar, muncul kekuatan besar yang mana yang sudah diketahui oleh pihak Israel bahwa kekuatan ini kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi kemarin itu warga Gaza mengatakan seperti ini, Mas Hatta. Kalau contohnya pada peperangan saat ini di belakangnya tidak ada Amerika, otomatis kami masyarakat Palestina di Gaza sudah bisa melakukan sholat di Masjidil Aqsa dengan jalan kaki. Coba kita lihat seperti itu bagaimana mereka sudah memprediksi bahwa kalau tidak ada negara lain di belakangnya Amerika Serikat, benar sekali mereka sudah bisa melakukan sholat di Al-Aqsa dengan jalan kaki dari Gaza. Dibayangkan bagaimana kekuatan dari pejuang Palestina yang ada di jalur Gaza seperti itu. Jadi memang ya saat ini yang kekuatan besar yang mempertahankan adalah dari sayap militernya faksi Hamas, yaitu dari Izzuddin Al-Qassam. Nah, kalau misalnya katanya kan banyak tuh warga-warga di sana itu dari rumahnya diusir. Ya, Terus rumahnya diambil, diganti katanya sama Israel. Israel gitu ya. Jadi tiba-tiba mereka diusir, diganti lagi, diusir, diganti lagi. Itu kalau udah diusir atau mereka ada tindakan kriminal, orang Palestina nggak ngadunya kemana, Mas? Misalnya katanya ada yang diperkosa, Ya, ibu-ibu diperkosa, perempuan diginiin, anak muda di jalan ada yang ditembak. Nih mereka kalau lagi habis gini mereka lapornya kemana? ya, kalau yang kejadian seperti itu memang terjadi, itu adanya di West Bank, di Yerusalem dan juga di Ramallah. Jadi salah satu contohnya satu rumah nih, Bang Atta punya rumah nih. Oke. Milik Bang Atta nih dari nenek moyang dulu nih. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah Bang Atta dan diambil sebagian rumah Bang Atta untuk tinggal Bang Atta dan mereka tinggal bareng Bang Atta. Setuju nggak kayak gitu? Ya, Orang asing datang ke rumah Bang Atta, tinggal di rumah Bang Atta, harus tinggal bareng. tinggal bareng. Ya enggak. Di atas Bang Atta, di bawah pendatang. Ya aneh dong Dan kan rumah tidak kita. hanya tinggal, mereka pun melakukan kriminal. Tentunya nggak setuju dong, iya Nggak nggak? setuju kalau Dan itu kriminal. yang dilakukan di sana. Dan perlu sampaikan saja Bang Atta bahwa salah satu negara yang masih terjajah saat ini adalah Palestina. Tidak ada harga nyawanya sama sekali di dunia ini, nyawa yang tidak ada manusia, tidak ada harga nyawanya sama sekali di dunia, hanya ada di Palestina. Jadi perlu sampaikan bahwa nyawa masyarakat Palestina itu tidak ada harga, murah sekali, dan itu bebas dibunuh oleh pihak Israel. Itu yang saat ini dilakukan oleh pihak Israel. Kenapa saat ini para pejuang dan masyarakat Palestina itu berjuang dan melakukan pembelaan? Kan mereka juga manusia. Masa sih seorang pria atau laki-laki yang di hadapannya itu Ibunya, istrinya atau dibunuh di depan istrinya, mukanya. terus para adik perempuannya gituin, nggak bisa bergerak.
Iya. Harus bergerak dong sebagai seorang laki melakukan pembelaan terhadap keluarga. Itu yang dilakukan oleh pihak Para pejuang para ini yang pejuang dibilang ini teroris seperti ini. itu. Jadi gini, kan sekarang muncul muncul opini bahwa kalau Hamas itu tidak melakukan penyerangan, otomatis tidak akan terjadi peperangan saat ini. Oh enggak, tidak seperti itu teman-teman. Sebelumnya itu warga Gaza pun dibunuh. Saya sebagai aktivis kemanusiaan, itu saya di sana itu biasa berkomunikasi dengan para nelayan, para petani, para janda, anak yatim, dan juga para pengungsi. Itu di pantai, saya duduk di pantai sambil bakar ikan dengan para nelayan. Itu dengan jarak 2.000 meter, itu terjadi penembakan setiap hari. Jadi para nelayan mencari ikan di perairan Gaza nih, itu ditembak, perahunya mereka terbakar, mereka disuruh berenang 2.000 meter, coba bayangkan, 2.000, 6.000. Atas dasar apa itu ditembak nelayan-nelayan itu? Karena mereka berpikir bahwa itu adalah teritorial atau tanah jajahan atau laut jajahannya pihak Israel, makanya ditembak. Setelah ditembak, mereka disuruh berenang, atau tembak mati di laut, atau mereka dijebloskan ke dalam penjara Israel. Padahal kita lihat sendiri, pada saat mereka mencari ikan seperti itu, otomatis kan anak istrinya nunggu di rumah dong, menanti ikan. Bapaknya lagi bekerja cari nafkah. Pulangnya tinggal namanya doang. Suami Anda sudah meninggal, mati, ya sudah Allah. meninggal dunia di sana. Itu hampir setiap hari terjadi. Setiap hari. Itu nelayan, ya. Jadi kalau orang bilang tanggal 7 Oktober, jangan ngomong 7 Oktobernya. No, itu pembodohan. Jangan ngomong 7 Menutup Oktobernya. realita. Setiap hari semua orang terbunuh. Iya. Anaknya hilang, bapaknya hilang, seorang ibu hilang gitu ya. Saya kemarin sampai ngomong sama teman saya nih, misalnya saya tinggal di rumah, datang orang bunuh istri saya, perkosa anak saya, terus di depan muka saya. Iya. Saya sendiri mungkin saya akan gelap mata, saya akan berjuang bela pasti. anak saya, ibu saya harus mati. Pasti. Sebagai saya laki-laki. Iya, benar sekali. Karena gak bisa saya ngeliat misalnya anak saya, istri saya ditusuk. Iya. Ya saya sebagai laki-laki mendidih. Pasti. Gak mungkin kita anak dibunuh senyum udah, kita Biarin gak usah aja lawan, kayak gitu. diem aja, Iya. santai lah. Gak mungkin kan. Iya. Makanya dulu kalau aku lihat sejarah Indonesia juga kan, para pejuang kita yang memerdekakan Indonesia juga dulu dituduh teroris kan. Iya. Salah satu Waktu mereka mau memperjuangkan penjajahan. itu yang terjadi melawan saat ini di penjajah. Gaza, di Palestina. Iya, Saya kayak terjadi. Pangeran Diponegoro Iya. dulu semua Pemberontak. semua dituduh pemberontak, dituduh ya namanya orang dijajah ya. Benar. Itu yang menurut saya ini orang-orang masyarakat Palestina ini ngelapornya kemana? Kalau misalnya tiba-tiba kan ada cerita, Benar. dia lapornya harus kemana? Jadi sebenarnya gini, dari tragedi dan kriminalitas yang dilakukan oleh penjajah itu diketahui oleh PBB atau dunia internasional. Masyarakat Palestina itu mengadu. Mungkin kalau setiap hari mengadu, itu satu gedung penuh dengan pengaduan. Allah. Datanya itu nggak didengar sama sekali oleh PBB, nggak didengar sama sekali oleh internasional. Setelah tidak didengar, terus mereka melakukan pembelaan dan dituduh jadi pemberontak dan teroris. Coba kita berpikir akal sehat, masuk akal nggak kayak gitu? Terus ada yang mengatakan bahwa ini tanggal 7 Oktober. No, kita jangan berfokus dan jangan konsentrasi di tanggal 7 Oktober dong. Kita berfokus yang sebelum-sebelumnya dulu. Yang setiap hari terjadi. Yang setiap hari terjadi. Itu baru penilaian. Belum lagi para petani. Para petani ini kan mereka bertani di lahan mereka. Pak, ditembak Pak setiap hari. Petani ini juga ditembak. Petani ditembak. Itu kan saya, alhamdulillah istri saya kan punya bapak mertua punya kebun zaitun ya. Saya sering di sana, itu mendengar Pak, itu dibunuh, mereka sedang Jadi melakukan. Bang Olim ini udah lihat lah setiap hari Saya ya. jadi saksi dan melihat langsung. Terus mau ngapain kita? Cuma ngelihat doang kayak gitu. Jadi mereka ke kebun, ke laut, pamit mau berangkat ya, pulangnya tinggal lama doang. Padahal anak istrinya hidup di bawah garis kemiskinan. Dan 82% 82% dan itu garis yang kemiskinan. nelayan itu mereka kasihan. Mereka itu pendapatan dalam satu hari, bayangkan dalam satu hari itu tidak lebih dari 70.000 jika dirupiahkan 15 shekel. 70.000, 80.000 rupiah.
Coba bayangkan, hidup di bawah garis kemiskinan, dimiskinkan sebenarnya mereka ini, diteroriskan sebenarnya mereka ini, dituduh pemberontak. Padahal realitanya kasihan banget mereka ini melakukan pembelaan. Untuk apa? Ya sama seperti Bang Atta. Bang Atta juga ingin hidup tenang dong di dunia ini. Sama seperti Sebagai masyarakat Palestina. hak kita sebagai Hak manusia. hidup, iya hak hidup Hak kita sebagai manusia. bisa hidup sama keluarga, Benar, benar. bisa tidak dibunuh sama orang Jadi gini, lain. itu kan ada deklarasi dari PBB ya tentang two state atau dua negara. Itu ada negara lain yang setuju termasuk Indonesia, negara Indonesia setuju dua negara. Omong kosong, tidak direalisasikan dan tidak didengar oleh pihak Israel. Salah satunya untuk pembentukan two state atau dua negara, itu pihak Israel tidak boleh membangun pemukiman Yahudi dan tidak diizinkan untuk mendatangkan orang Yahudi dari luar. Enggak, setiap hari dibangun ribuan pemukiman penduduk dan itu dibangunnya di mana? Dibangunnya di atas tanah masyarakat Palestina. Nah, itu yang Jadi membuat mereka ngebangun di tanahnya punya Palestina iya gitu. tanah orang Palestina. Katanya setiap tahun tuh berkurang terus ya tanahnya Setiap hari Palestina. berkurang. Jadi Setiap hari berkurang jadi tanah Palestina. setiap hari berkurang. Jadi sudah lebih dari 80% tanah Palestina, 87% itu udah dikuasai oleh pihak Israel. Seperti itu. Jadi tanah mereka diambil gitu aja. Setelah diambil, udah mereka dibiarkan seperti itu. Itu kejadiannya saat ini di Gaza. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf nih, konsennya 7 Oktober, konsennya peperangan saat ini terjadi, itu tidak memahami atau mungkin perlu belajar lagi tentang sejarah Palestina. Karena kan kita saya di sini juga ingin menyampaikan kepada khalayak di Indonesia bahwa yang terjadi di Palestina kita tidak hanya konsentrasi dengan yang namanya 7 Oktober dan peperangan Gaza saat ini. Ini mereka melakukan pembelaan seperti itu. Dan akan ada yang mengatakan bahwa ini kita sedikit masuk tuh berkaitan dengan isu kemanusiaan. Ada yang mengatakan bahwa di sana itu isu agama. Itu salah. Jadi perlu sampaikan bahwa munculnya opini isu agama itu salah satu strategi dari pihak Israel. Karena Kristen aja katanya gereja semua Iyalah kan saya lihat sendiri gini loh. Kemarin itu waktu saya masih di Gaza, itu saya bertemu dengan orang Kristen pada saat terjadi peperangan setelah gereja mereka hancur. Kami dari NPC rencana memberikan bantuan kemanusiaan. Kan mereka juga manusia, yang namanya kemanusiaan kan siapa saja kita bantu dong, ya enggak? Tidak harus Islam atau tidak harus Kristen atau siapa saja di depan kita, hatta sampai ke tingkat orang Yahudi, prinsip saya nih, baik aktivitas kemanusiaan. Orang Yahudi yang terluka. kalau sudah meminta ampun di depan Bang Onim, kita duluin bantu. Itu yang namanya makna dari kemanusiaan. Yang diajarkan oleh Islam baginda kita Nabi juga, Muhammad Nabi bahwa Muhammad. ini kan Islam kan rahmatan lil alamin Masya ya. Allah. Rahmat bagi Yang semua mencintai alam. semua dan Benar bisa sekali. dan bisa bertoleransi ya. Jadi di sini saya punya kesempatan untuk menyampaikan bahwa jika ada opini yang muncul di Indonesia berkaitan dengan isu Palestina adalah isu Hamas atau isu teroris, itu salah sekali. Coba gereja Kristen Hamas nggak? Gereja? enggak. Bukan dong, Kristen dong. Kristen. Rumah Mahmud Abbas, beliau Hamas nggak? Bukan. Orang Bukan. Fatah, iya kan? Fatah. Terus juga yang kemarin ada rumah sakit Ahlul Arab, bukan Muslim, Kristen dong. Bahkan saya lihat orang Kristen sama orang Islam di sana saling sama-sama membantu Perlu ya. sampaikan bahwa Indonesia perlu belajar yang namanya makna toleransi antar agama itu Di belajar di Palestina. Palestina. Indonesia harus belajar di Palestina. Ini kita berbicara tentang di luar. Nanti pahalanya diterima atau enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulan Ramadan itu orang Kristen, mohon maaf, di perbatasan bagi-bagi korma dan air. Orang Kristen. Orang Kristen yang bagi-bagi, Masya Allah. Berarti udah selesai dong, bukan soal agama dong ya. Iya. Soal agama. Terus nanti juga kalau contohnya hari Paskah itu warga Gaza yang Muslim mereka memberikan selamat ya. Terlepas dari nanti amalnya mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala enggak, tapi mereka toleransinya harus terjaga. Jadi kita mereka hidup berdampingan seperti itu. Jadi kalau bilang ini perebutan antara Kristen sama Muslim ini jauh dari ini. Enggak. Kemarin saya punya banyak teman orang Kristen di Gaza dan kata mereka, tolong sampaikan Bang Onim kalau pulang ke Indonesia sampaikan kepada saudara-saudara kami orang Kristen bahwa kami pun jadi korban dari pihak penjajahan, dari pihak Israel. Jadi tolong diminimalisir dukungan atau pro terhadap penjajah, khusus orang non-Muslim yang ada di Indonesia. Ini saya yang ketemu dengan mereka sendiri dan saya bersalaman dengan mereka sendiri dan ini harus sampaikan ke sahabat-sahabat saya yang ada di
Indonesia khususnya yang non-Muslim. Jadi pada saat terjadi peperangan kemarin, saya juga sudah ambil keputusan kita harus menolong tidak hanya Muslim, tapi orang Kristen yang menjadi korban pun harus kita tolong. Betul, Alhamdulillah gereja-gereja di sana sudah ya. kita alokasikan sekitar 600 juta, sekitar 35.000 SD kita alokasikan untuk sahabat-sahabat kita. Kan mereka juga manusia kan? Betul, Nasibnya Masya sama, Allah. mereka tidak punya tempat Luar tinggal, biasa, Bang tempat Onim. ibadah mereka sudah dihancurkan. Jadi kalau contohnya kita berbicara tentang Palestina, kita fokusnya tentang faksi satu, tentang amanah satu, oh nggak bisa jalan. Tapi kalau untuk isu Palestina, kita buka semuanya, kita ajak semuanya bahwa masih ada manusia yang hidup di bawah penjajahan. Itu yang harus kita angkat sebenarnya untuk yang kejadian saat Karena ini di Palestina. kalau sampai di sini kan masih ada aja beritanya di bawah gereja itu markas Hamas, di bawah rumah Oh sakit enggak, markas itu enggak Hamas, benar. di Itu bawah salah sekolah-sekolah. satu taktik dari pihak penjajah untuk meratatanakan agar supaya di rumah sakit tersebut tidak ada lagi pasien yang bisa dirawat. Biar saja meninggal semua. Itu yang salah satu target mereka. Nah, Kan yang rumah sakit Indonesia kemarin kan, saya juga ke bawah ke rumah sakit Indonesia ngasih bantuan solar, obat-obatan. Kan ke rumah sakit Indonesia ketemu dengan direkturnya kan. Ketemu dengan direkturnya, saya masuk ke dalam, itu obat-obatan di bawah, terus penampungan solar dan bensin ada di bawah, laboratorium pun ada di bawah. berarti bukan tempat Hamas. Enggak Berarti ada tuh. kalau yang bilang rumah sakit Indonesia mau akan dibom atau diroket dalam waktu dekat ini, berita yang berseliweran ini Saya juga betul. sebenarnya khawatir ya kalau statement yang sudah dikeluarkan oleh penjajah tersebut 99% akan dihancurkan. Kenapa saya katakan seperti ini? Rumah sakit Al-Quds itu sama nasibnya. Jadi sebelum dihancurkan, dibom itu ada peringatan harus dikosongkan dengan alasan katanya ada bunker lah apa lah, enggak benar tuh. Akhirnya digerudal juga. Masjid Ahlul Arab yang punya orang Kristen itu sama diberi peringatan juga sebelumnya, kena bom juga. Rumah sakit apalagi ya, beberapa rumah sakit sama seperti itu dibom juga. Jadi saya juga di sini berharap kepada pemerintah Indonesia yang peduli terhadap Palestina, tolong didesak Amerika Serikat dan juga Israel agar supaya tidak mengganggu rumah sakit Indonesia ini. Kan rumah sakit Indonesia dari rakyat untuk rakyat. Rumah sakit Indonesia tersebut Dari adalah rakyat amanah dari Indonesia untuk Indonesia rakyat untuk sana. rakyat Palestina seperti itu. Jadi bantuan dari Indonesia itu semuanya sampai dan diterima oleh masyarakat Gaza. Itu saya sendiri yang distribusi, saya sendiri yang melihat dari lembaga-lembaga lain, saya sendiri yang melihat warga Gaza menerima bantuan dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau contohnya ada opini saat ini muncul tentang teroris atau pemberontakan. Yang kedua tentang faksi atau faksi tertentu. Yang ketiga tentang donasi. Ini sengaja mengaburkan atau menutup realita yang ada di sana agar supaya Indonesia tidak membantu masyarakat Palestina. Tapi alhamdulillah luar biasa sampai dengan saat ini dukungannya luar biasa kok. Dari Itu, masyarakat itu Indonesia cuma ya. segelintir orang yang yang saya sendiri sih sebenarnya kalau ada teman-teman di Indonesia yang tidak peduli silahkan kalau tidak peduli pun nggak apa-apa kok. Masyarakat Palestina tidak butuh dukungan kita karena mereka keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Rezeki mereka bukan dari kita kan. Masyarakat Palestina rezekinya bukan dari Bang Oni dan bukan dari Bang Atta. Tapi rezeki dari masyarakat Palestina Allah. itu dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi sangat sombong lah kalau contohnya kita mengatakan bahwa kita yang bantu donasi kita ke sana untuk enggak prinsipnya nggak seperti itu. Kita membantu hablum minan nas lah, hubungan antara manusia dengan manusia seperti itu. Nah, Bang Onim kan tadinya tuh saya ngundang Bang Onim sendiri. Tiba-tiba Bang Onim datang sama istri sama anak-anak. Iya, mungkin ditanya juga ke istri saya Nah, bilang bosan. ini mungkin Ibu Raja Heeh. sebagai salah satu warga Palestina, apa yang pengen disampaikan untuk masyarakat Indonesia yang kami kemarin turun ke jalan, kami semua berdonasi, kami semua dari setiap kota bikin pergerakan gitu ya. Apa yang Ibu Raja mau sampaikan untuk masyarakat Indonesia? نعم في هذه المناسبة عندك الرسالة من شعب فلسطين من أمهات فلسطين من مواطن فلسطين خصوصا في غزة الرسالة إلى شعب فلسطين كل الأطراف في إندونيسيا المسيحي والمسلمين والحكومة والمؤسسات في إندونيسيا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام. وعليكم السلام. في البداية أنا حابة أن أقدم لكم الشكر الجزيل على هذا اللقاء الطيب الذي جمعنا به. في الحقيقة إحنا
كشعب فلسطين خصوصا في غزة الآن نتعرض إلى هجوم إسرائيلي، والهجوم هذا هي عبارة عن حرب قامته إسرائيل على غزة من جميع النواحي تقريبا. حوالي من 84 ما زالت الحرب قائمة بيننا وبينهم. في النهاية إن هذه الحرب كانت عبارة عن الدفاع عن مقدساتنا الذي أقامتها هذه المرة الجهاد في سبيل الله، المقاومة. طبعا كما تعرفون ربما أنتم تشاهدون قناة الجزيرة، وحدث من 7 أكتوبر. اليوم نحن الذي اجتحناهم، نحن الذي اجتحناهم دفاعا عن مقدساتنا، دفاعا عن المرأة التي تضرب في القدس الشريف حينما تذهب لصلاة الجمعة، والشيخ والطفل. اليهود والاحتلال الإسرائيلي لم يرحموا أحد. تمام. الذين يدعون أنهم يراعون القانون الدولي، ولكن غطوا شيء اسمه قانون دولي محو نهائيا. فأنا أدعو شعب أندونيسيا خاصة وعامة، خصوصا الحكومة الأندونيسية، أن تقف بجانب أهلنا وشعبنا في غزة، وأن تدافع عن القضية الفلسطينية، وهي القضية الإسلامية أولا، لأن المقدسات الإسلامية خاصة في القدس الشريف هي ليس قضية شعب فلسطيني، إنما هي قضية الأمة العربية والإسلامية. أينما وجد الإسلام من واجبه ومن حقه أن يدافع عن هذه القضية الإسلامية، هذه المقدسات، هذه الأرض التي سوف تمام. كل المسلمين سيتوجهون إليها يوم المحشر والمنشر. تمام. هناك سنتوجه، هناك الله سبحانه وتعالى أن يبعثنا، وكل سيسأل عليه، كل سيحاسب. كل شخص مسلم لا يهتم لقضية الإسلام والمسلمين والمقدسات التي حارب من أجلها الإسلام، التي حارب من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، عمر، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعمر وأبو بكر وعثمان. هؤلاء الصحابة دافعوا عن هذه القضية. اليوم لا أحد لا أحد يسمع صوتنا. Tamam. Iya, tentunya pertama beliau menyampaikan terima kasih atas kesempatannya bisa hadir di sini dalam rangka menyampaikan sebagai muslimah Palestina, sebagai masyarakat Palestina asli dari Gaza bisa hadir di sini untuk menyampaikan rasa terima kasih khususnya kepada Bang Atta dan juga kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah Indonesia, kepada lembaga filantropi di Indonesia yang sampai dengan saat ini memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita di jalur Gaza. Situasi yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza saat ini seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita tidak hanya berkonsentrasi di tanggal 7 Oktober pada saat terjadi penyerangan oleh pejuang Palestina ke pangkalan Israel saja, akan tetapi kita melihat atau berbicara tentang situasi sebelumnya, yang mana sebelum tanggal 7 Oktober itu ada segerombolan pihak penjajah mendorong muslimah Palestina, memukul muslimah Palestina, mengusir muslimah Palestina dari kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Itu adalah salah satu pemicu sehingga para pejuang Palestina tidak mau tinggal diam dengan melihat muslimah Palestina dizolimi, disiksa oleh pihak penjajah Israel. Jadi memang sampai dengan saat ini para pejuang Palestina itu bukan melakukan pemberontakan, mohon maaf kata beliau. Beliau mengatakan bahwa pejuang Palestina Izzuddin Al-Qassam itu melakukan pembelaan terhadap masyarakat Palestina yang setiap hari dizolimi, setiap hari mereka dibunuh, setiap hari mereka ditembak, setiap hari tanah mereka dan rumah mereka diambil oleh pihak Israel. Dan saat ini pejuang Palestina itu ingin menunjukkan kepada seluruh dunia, terutama dunia Arab itu, bahwa kami tetap memperjuangkan karena ini adalah tanah yang disucikan, tanah yang diwakafkan oleh para anbiya, itu tidak hanya kepada orang Arab saja, tetapi juga kepada umat Islam di seluruh dunia. Karena yang sudah disampaikan bahwa di Palestina ada kiblat pertama Muslim di dunia, itu Masjidil Aqsa Mubarak. Dengan demikian
kita saat ini khususnya masyarakat Indonesia, wabil khusus lagi Muslim Indonesia, kalau tidak bergerak, bahwa kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti, apa yang sudah Bang Atta lakukan untuk umat terbaikku di bumi Syam Palestina, apa yang sudah Bang Onim lakukan untuk umat terbaikku di bumi Syam Palestina yang saat ini sudah rela mengorbankan jiwa mereka, raga mereka, darah mereka, waktu mereka untuk mempertahankan tanah yang disucikan oleh para anbiya, yaitu para anbiya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan mereka juga Nabi Muhammad SAW, dan juga mengarahkan kepada umat Islam di Indonesia bahwa la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidak diperkenankan untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Aqsal Mubarak, Masjidil Haram di kota Makkahul Mukarramah, dan juga Masjidin Nabawi di kota Madinah. Itu yang beliau tegaskan bahwa saat ini waktunya kita bergerak untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami cinta terhadap saudara-saudara kami di Palestina, kami ikut mempertahankan kiblat pertama Islam dunia, kami juga ikut berjuang untuk mempertahankan tanah yang diwakafkan oleh para anbiya, yaitu bumi Syam Palestina. تفضل. لذلك أدعو شعب إندونيسيا خصوصا لأنه أنا أعرف أن شعب إندونيسيا ينتمي ويحب الشعب الفلسطيني، كل الأطراف طبعا، كل الأطراف طبعا جميع المسيحي الأطراف، والمسلمين. المسيحيين والمسلمين، كل باسمه وبلقبه وبكنيته الإسلامية أو بكنيته الدينية، كل ينتمي أو يهتم للقضية الإسلامية، ومنهم يهتم للقضية الإنسانية طبعا. ده الحقيقة نحن نشكرهم جميعا. أنا شاهدت المظاهرات الموجودة على سوشيال ميديا، الشعب الأندونيسي وقف بجانب الشعب الفلسطيني، شكرا لهم جزيلا. ولكن أدعوهم، لا أطلب منهم الكثير، إنما أطلب منهم الدعاء لأهلنا في غزة. أنا أعرف أنهم لا يطلع بدهم أن يذهبوا للجهاد في سبيل الله في غزة، ولكن أتمنى من أن كل شخص يسمع هذا الحديث وهذه الرواية أن يتوجه لله عز وجل بقلبه، بقلب صادق، بنية صادقة، الدعاء لأهلنا في فلسطين وخاصة في غزة. والله وضع غزة أصبح شبه مدينة غزة مدينة الأشباح، الأطفال تقطع أيديها، إشلاء الطفل، ربما الطفل لا يستطيع أن يحمل حجر، الطفل والله أشلاء في بكتات يعني نيلون ينحط الطفل، لا يرث لها حال غزة، لا يرث لها. نحن لا نطلب منكم الكثير، إنما نطلب منكم الدعاء فقط، الدعاء أن تتوجهوا بقلب في اتجاه القبلة. أدعو لأهلنا في إندونيسيا الذين يتوجهوا إلى الكعبة، للحرم الشريف، أن يدعوا هناك في أستار الكعبة أن الله يرحمنا، وأن ينصرنا على عدونا العدو الغاشم. إنها هذه أرضنا، هذا حقنا، العدو ليس له أي حق في هذه الأرض. هم 40 سنة أتوا في سيناء، وبعد 40 سنة لم يجد لهم وطن، دائما تائهين. يذهبوا لأمريكا على الأقل، أمريكا هي التي احتوتهم، يرجعوا إلى أحضان أمريكا. أمريكا حدفتهم على فلسطين ليش؟ لتحاربنا نحن. إسرائيل، ليس إسرائيل أيضا تحاربنا، أمريكا نفسها هي التي تحاربنا. الصواريخ والمعدات المعدات التي تتوجه على أطفال غزة هي أساسا من أمريكا وليس من إسرائيل. إسرائيل ضعيفة جدا جدا. برضو كمان يعني الإخوان في إندونيسيا بيسألون، لأن في أخبار سيئة في إندونيسيا منتشرة، هل الشعب فلسطين خصوصا في غزة استسلموا المساعدات من شعب إندونيسيا ولا لا؟ لأن في أخبار لا فيش مساعدات من إندونيسيا إلى غزة. مع السعادات اللي دخلت على قطاع غزة هي بس من جهة مصر، ولم يدخل أي جهة أخرى. حتى المعبر تمام. مسكر، يعني من 7 أكتوبر لم يفتح المعبر إلا بضعة أيام. وإحنا كيف كمان دايما في تدخل الميدان، المساعدات يعني إلى لا المعبر؟ الميدان من طريق الام بي سي. أما MBC هي
تشتغل من داخل غزة، يعني تمام. أمبسي يعني من داخل غزة. ربما الآن أمبسي ربما تتوقف عن العمل لأنه لا يوجد مساعدات إنسانية أصلا موجودة في أو قطاع البضاعة غزة. فيش موجود. بضاعة في غزة لم يوجد. Tamam, tamam. Pertanyaan terakhir saya tanyakan sebelum masuk ke yang sebelumnya, saya bilang ada informasi yang beredar di Indonesia katanya bantuan dari Indonesia atau bahasa kasarnya donasi sumbangan ya. Sebenarnya saya di sini juga tidak berbicara soal donasi karena lebih ke arah mengedukasi masyarakat. Saya tanyakan ada informasi beredar di Indonesia katanya masyarakat Gaza itu tidak menerima bantuan atau donasi dan itu diselewengkan kata beliau. Sampai dengan saat ini alhamdulillah masyarakat Gaza menerima donasi dan dukungan dari masyarakat Indonesia khususnya melalui Lembaga Filantropi Nusantara Palestina Center, yaitu bantuannya dibeli dari Gaza. Dari toko-toko yang ada di Gaza dibeli dan didistribusikan kepada masyarakat Gaza. Akan tetapi bantuan dari pemerintah atau yang dari kontainer itu sampai dengan saat ini belum bisa masuk karena sejak tanggal 7 Oktober itu bantuan-bantuan itu belum diizinkan melalui perbatasan Rafah, belum diizinkan masuk ke jalur Gaza. Beliau menyampaikan yang tadi sebelumnya bahwa masyarakat Palestina itu tidak meminta banyak kepada masyarakat Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa doa silahul mu'min. Doa adalah senjata atau amunisi yang paling ampuh untuk umat Islam di dunia. Jadi yang paling diutamakan untuk memberikan dukungan bagi masyarakat Palestina itu adalah doa. Isu Palestina beliau sampaikan bahwa untuk kita umat Islam tidak usah diperdebatkan lagi isu Palestina. Untuk umat Islam itu tanggung jawab kita. Kenapa tanggung jawab kita? Karena kan ada kiblat pertama Masjid Al-Aqsa Mubarak, itu kan sudah otomatis menjadi tanggung jawab kita. Sedangkan isu yang lain bahwa isu Palestina itu adalah isu kemanusiaan yang menjadi tugas agama lain, agama Kristen, agama non-Muslim, karena di sana pun ada selain dari Islam Kristen juga ada juga. Kristen di sana. Yang Jadi yang hancur juga ya di sana. yang ya. hancur juga, yang tewas juga, yang meninggal dunia kan orang Kristen juga yang ada di sana. Jadi beliau sampaikan bahwa jumlah Muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Jangan terkonsentrasi dengan yang namanya isu Palestina adalah isu agama Islam dan isu agama lain. Tidak tepat, dan itu adalah pembodohan publik. Seperti itu. Untuk apa? Untuk menciptakan ketidaknyamanan, ketidakharmonisan di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada baiknya untuk umat Islam tidak usah diperdebatkan. Ini tanggung jawab kita. Ya tanggung jawab kita dong. Innamal mu'minunal ikhwah. Sesama manusia, sesama Muslim adalah saudara. Kan mereka juga di sana Muslim. Kita Muslim, saudara kita dong. Kita bantu. Iya kan? Sedangkan yang isu yang lain tadi katakan bahwa isu Palestina adalah isu kemanusiaan. Humanity. Iya, jadi beliau menyampaikan kepada masyarakat pemerintah Indonesia, ayo kita bergandengan tangan untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Jadi perlu saya tambahkan bahwa Mas Atta, Indonesia punya hutang budi besar kepada Palestina karena salah satunya negara yang memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Makanya saat ini jika ada oknum tertentu yang mengatakan bahwa bukan urusan kita. Lah antum dulu di mana? Belum lahir, iya kan? Dulu itu Anda tidak tahu apa sejarah. Bahwa salah satu negara yang memberikan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Dan mereka memberikan dukungan itu tidak hanya dalam bentuk moral, mohon maaf. Mereka juga rela memberikan sumbangan mereka kepada Indonesia. Coba dicek yang itu kata almarhum Bapak Soekarno kan selalu mengatakan bahwa selama negara tanah Palestina belum diserahkan kepada hak masyarakat Palestina, selama itu juga masyarakat berada di belakangnya masyarakat Palestina. Mau dihianati apa kata tokoh proklamator Indonesia? Iya dong, harus kita realisasikan bahwa Indonesia memberikan dukungan kepada Palestina juga amanah konstitusi. Jadi memang banyak faktor. Yang pertama, tokoh proklamator mengatakan bahwa Indonesia selalu berada di belakang masyarakat Palestina selama masyarakat Palestina belum merdeka. Yang kedua, isu Palestina adalah amanah konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan yang ketiga, innamal mu'minunal ikhwah. Tujuan kita nih, jangan sampai nanti kita di akhirat kelak nanti, ini ada Allah dan ada akhirat, Bang Atta. Jangan sampai nanti kita di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, selama antum hidup apa yang sudah antum lakukan untuk umat terbaikku yang rela berkorban, memberikan nyawa, harta mereka untuk
bumi Syam, Palestina. Itu yang harus kita tekankan. Jadi, jika ada yang selalu konsentrasi dan koar-koar isu Palestina adalah isu agama, ini adalah menggiring opini agar supaya menteroriskan, agar supaya yang membantu Palestina adalah teroris. Bang Onim teroris, Bang Atta teroris, Ibu Menlu teroris. No dong kayak gitu. Orang kita bantu saudara-saudara kita kok ditunggu terus. Orang kita bantu anak-anak di sana, ya Allah. Iya. Soalnya kita juga bukan donasi buat beli senjata ya kan. Iya, Kita kan di sana seperti beli itu. obat-obatan. Gini. Bang Onim sampaikan Benar, makanan. seperti yang Bang AIDS. Atta sampaikan tadi, perlu sampaikan bahwa donasi yang kami salurkan itu mohon maaf bukan untuk pejuang Palestina, bukan untuk faksi Fatah atau faksi Hamas. Mohon maaf, itu karena saya yang serahkan sendiri kepada anak yatim, ribuan anak yatim, kepada para pengungsi, kepada warga sipil, kepada kepada lansia, kepada para pasien yang jadi korban peperangan. Jadi dijamin 100%, saya nih lembaga filantropi NPC 100% dana tersebut yang masuk ke Gaza mohon maaf tidak diterima oleh faksi Fatah atau faksi Hamas. Nah, ini menjadi luar biasa ya. Apalagi di sini Bang Onim menyampaikan semuanya secara gamblang dan cerita-ceritanya semua yang sekarang sedang terjadi gitu ya. Dan Bang Onim juga menjadi saksi tadi ada penembakan dan lain-lain. Nah, kebetulan Bang Onim ini ngajak anaknya nih, salah satu anak ceweknya anak perempuannya namanya Filin. Filin. Saya ini Bang Onim ya. Saya tuh ngomong sama istri saya dari sebelum nikah pengen adopsi anak Palestina. Masya Allah. Cuman katanya sampai hari ini kita udah hubungin ke sana itu ternyata nggak boleh ya Bang Onim. Iya. Jadi memang kesempatan juga nih Bang Onim di sini. Jadi menyampaikan gini Bang Atta. Nanti abisnya aku mau tanya sama Filin ya sebagai Nanti Filin benar-benar cerita anak juga. Palestina. Jadi gini, memang saat ini di Gaza itu sebelum terjadi peperangan itu jumlah anak yatim lebih dari 23.000 orang anak yatim kehilangan orang tua. Iya. Mungkin teman-teman Indonesia juga mengatakan bahwa bisa diadopsi nggak? Pingin dong yang laki-laki, pingin dong perempuan, pingin dong usianya 1 bulan, pingin dong 5 bulan, pingin dong yang usia 1 tahun. Ternyata Bang Atta gini, pada saat terjadi peperangan kemarin, saya juga keluar kemarin rencananya mau bawa 2 bayi, mau kasih 1 Bang Atta. Masya Allah. Tapi nama-nama kami ini sudah masuk di pintu perlintasan. Sedangkan kedua bayi ini, yang satunya buat Bang Atta, itu namanya mereka belum masuk. Otomatis kan harus diurus lagi. Sudah tidak, kedua bayi ini itu orang tuanya udah meninggal dan udah nggak ketahuan keluarganya siapa, dari mana. Jadi Jadi memang dapat bayi aja gitu. dapat Zara? bayi, dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit itu ada tempat kayak baby care atau apa, itu mereka sudah tidak punya orang tua. Banyak itu bayi di sana kayak Banyak. gitu. Jadi saya koordinasi dengan teman-teman kedutaan, bisa nggak? Wah, Bang Onim harus pengurusan lagi. Nanti aja deh Bang Onim kalau gitu. Oh ya, kalau gitu nanti aja. Makanya bayinya masih di Rumah Sakit Ashifa. Makanya tadinya kalau ini kan kita bisa bawa di sini ya langsung di podcast, tapi qadarullah belum bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengadopsi anak itu, di sana mereka juga punya aturan internasional atau pengadilan agama dan pengadilan tinggi negara di sana. Jadi yang mengadopsi itu harus datang ke sana bertemu dengan keluarganya untuk dipindah ganti nama atau seperti apa di pengadilan tersebut. Jadi tidak segampang itu. Nggak semudah kita. Dia ada anak susah kita ambil nggak bisa. Seperti itu. Mereka punya aturan sendiri. Yang walaupun memang kalau contohnya Bang Onim yang minta ke keluarganya itu biasanya dikasih karena mereka tahu bahwa Bang Onim ini tinggal di rekornya sana. kayak gimana? Udah ketahuan, jadi sudah tidak dipertanyakan lagi. Jadi mudah-mudahan ke depannya kalau sudah nanti bisa Bang Onim balik ke sana untuk menyediakan, mudah-mudahan bisa kita siapkan. Apalagi Bang Atta ini kan sudah alhamdulillah dikenal. Jadi kalau saya sendiri nanti sampaikan bahwa yang mengadopsi nanti ini insya Allah dibesarkan dan seperti anaknya sendiri sampai ke masa depannya nanti setelah sekolahkan bisa pulang lagi ke Gaza atau ke Palestina untuk membangun negara mereka sendiri seperti itu. Jadi kalau contohnya Bang Atta benar-benar nanti punya niat seperti itu, nanti kalau situasinya sudah kondusif, saya pulang ke sana untuk mengurus mungkin 5 atau 10 anak gitu dibawa ke sini, nanti Bang Atta yang perawat di sini, menghidupi di sini seperti itu. Suatu kehormatan dan jadi memang keberkahan. karena belum bisa dibawa, salah satu program NPC itu menyantuni anak yatim. Saat ini lebih dari 1.000 anak yatim, tapi kami los kotak. 1.000 anak yatim yang kami santuni
Setiap bulan kami kasih 600 ribu rupiah dalam 4 bulan satu kali, nanti kami kasih sekitar lebih dari 300 USD. Itu sampai dengan saat ini kami lost kontak. Ada yang anak yatim sudah meninggal, ada yang anak yatim rumah mereka itu sudah hancur dan mereka tertimbun di bawah rumah tersebut. Jadi kami lost kontak 2000 itu. Otomatis dengan adanya peperangan saat ini kan cuma anak yatim semakin bertambah ya. Semakin bertambah, dan demikian program NPC itu salah satunya menyantuni anak yatim. Dengan menyantuni mereka itu kita ngasih, mereka bisa beli makanan, mereka bisa beli pakaian, mereka bisa beli alat tulis, buku dan lain-lain, seperti itu salah satu programnya. Luar Seperti biasa. itu. Nah, kalau ini anaknya Bang Onim, kenapa anak-anak di sana itu bisa tawakalnya tuh tinggi gitu ya? Kalau ditanya di mana-mana, Iya, coba Filin yang Bang Onim yang nanya ke Filin. iya. Jadi Filin kan di Bisa apa bahasa namanya? Indonesia ya Filin? Ditanyain bahasa Indonesia, silakan. Filin, kabar baik? Baik, Baik. Bagaimana perasaan kamu setelah sampai di Indonesia? gak percaya. Oh, kamu gak percaya bisa sampai di sini. Iya, Bagaimana kamu masih bisa senyum, masih bisa semangat gitu ya dengan keadaan negara kamu yang sekarang sedang bersedih. lagi sedih karena di Palestina ada peperangan. Oh, Jadi memang seperti yang Bang Atta katakan tadi, kenapa ya anak-anak Palestina, warga Palestina itu tawakalnya luar biasa. Iya. Karena kan mereka dari generasi ke generasi hidup terjajah. Dan aset yang paling utama dimiliki oleh masyarakat Palestina itu bukan tanah, bukan rumah, bukan uang. Aset utama yang dimiliki oleh masyarakat Palestina adalah tawakal, keyakinan, tabah, tabah, sabar, sabar. keyakinan. Insya Allah. Kalau aset ini tidak ada, tanah Palestina kosong. Kenapa mereka berprinsip bahwa ini adalah tanggung jawab kami untuk mempertahankan tanah Palestina, karena yang akan kami pertanggungjawabkan tidak hanya kepada umat Islam di seluruh dunia, tapi nanti akan kami pertanggungjawabkan kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang kami amanahkan kepada bumi Syam, khususnya di Palestina itu kalian apakan? Apa kalian pertahankan? Jadi itu memang salah satu aset yang luar biasa dimiliki oleh masyarakat Palestina, seperti itu. Filin udah besar mau jadi apa? Dokter, Dokter. Kenapa kamu mau jadi dokter? untuk membantu anak-anak di Palestina. Masya Allah. Dokter apa insya Allah? Dokter kandungan, spesialis kandungan biar bisa bantu melahirkan muslimah Palestina. Kan di sana muslimah Palestina melahirkan itu kan kayak kelinci, anaknya itu kembar. Kembar Oh, 2, 3, di sana banyak yang kembar-kembar Iya, ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya walaupun banyak yang meninggal tuh populasi tapi terus Jadi naik gini, ya. jadi memang ini sudah menjadi takdir dan juga rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali terjadi peperangan, contohnya 2021 yang meninggal itu cuma sekitar 300 orang, yang lahir 5.000 sekian lebih. Itu sudah menjadi rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti dicek deh. Yang meninggal saat ini 10.000, yang lahir mungkin nanti lebih banyak lagi. Itu sudah menjadi takdir dan juga rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun penjajah itu rencana menghabiskan, membunuh, tidak ada lagi manusia di Gaza, tapi Allah punya rencana lain. Allahu khairul makirin. Allah punya rencana yang sangat baik dan luar biasa. Itu menghadirkan generasi baru. Jadi luar biasa, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kiblat pertama Muslim di dunia, Masjidil Aqsal Mubarak di tanah Palestina, satu paket dengan generasi pemberaninya. Jadi diturunkan kiblat pertama Muslim di dunia di Masjidil Aqsal Mubarak, menghadirkan juga generasi yang tangguh untuk mempertahankan tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Satu paket, memang ini sudah menjadi rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada berita yang katanya sekolah-sekolah itu sekarang sudah memberhentikan tahun ajarannya karena ada satu sekolah kemarin yang beritanya sempat naik banget. Katanya semua muridnya sudah syahid, sudah syuhada, sudah Kalian meninggal sekolahnya dunia. kabarnya gimana, sekolah di sana? Udah dihancurin. Udah dihancurin, berarti nggak bisa Oh. sekolah lagi. Sekolah kamu sudah tidak ada di sana. Udah Iya. dihancurin. Terus teman-teman kamu Gak Teman-teman ada kabar. nggak ada kabar. Guru-guru kamu Gak ada kabar. nggak ada kabar. Kamu senang di Indonesia udah tiba di sini. Tapi sedih karena ada peperangan. Jadi memang Jadi sekolahnya dia temannya semua sekarang sekolahnya udah gak ada. guru ada yang meninggal, murid teman-temannya ada yang meninggal. Jadi diprediksi itu
diprediksi itu sekitar 7-10 tahun ke depan itu nggak ada sekolah di Gaza. Makanya tiba-tiba diliburkan karena pihak Kementerian Pendidikan mengatakan bahwa sebagian besar dari murid sudah tewas. Makanya diliburkan 7 bulan ke depan karena sudah tewas itu gurunya. Seperti itu. Jadi Bang Onim anak-anaknya mau lanjut sekolah di Indonesia? Untuk rencana saat ini mungkin di Indonesia dulu. Tadi kata istri juga kita mungkin di Indonesia dulu sampai situasi kondusif. Kalau sudah kondusif kami akan pulang ke jalur Gaza. Karena kan kami tinggal di sana. Bang Oni punya kediaman di sana, istri juga kerja di sana, anak-anak sekolah di sana. Jadi memang kami keluar di sini untuk menyelamatkan masa depan anak-anak saya. Jadi untuk sementara mungkin di Jakarta dulu. Kemungkinan saya akan berkunjung ke salah satu pesantren Gontor. Mungkin Filin akan sekolah di Gontor. Semoga teman-teman Gontor mendengar biar bisa dibantu Filin bisa sekolah di sana. Karena nilainya bagus. Filin itu 99%. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 3,5 atau 4 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Ranking terus ranking 1. Kalau Nusantara ini dia pintar main bola. Jago main bola. Makanya pas lihat futsal, ada bola di sini, gitu bola. Aku punya tim futsal, tim bola. Kalau kamu mau, Masya Allah. Kayak bisa. Aku ada akademinya juga. Dia pintar main bola, jago main bola. Siapa tahu bisa jadi pemain Kalau nasional Indonesia. Bahari itu ini jago berenang dia. Bisa berenang Bahari. Wah, ini main bola nih. Sama bola kita. Tas. Main bola kita dia. suka main bola. Dulu saya pengen jadi atlet juga. Masya Allah. Tapi karena nggak berhasil, jadinya bikin tim. Semoga masyarakat Indonesia yang pengen jadi atlet kayak saya dulu ada. Mudah-mudahan ke depannya Bang Atta antum juga bisa mengundang kesebelasan tidak hanya dari tepi barat tapi juga dari Gaza. Jadi memang kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau pemerintah Indonesia punya program untuk masyarakat Palestina, mohon maaf nih, tidak hanya konsentrasi di tepi barat atau Ramallah, tapi juga harus melihat generasi yang ada di Gaza. Kan Gaza juga Palestina. Jadi kalau ke depannya mengundang kesebelasan, itu harus juga didatangkan dari Gaza. Karena Bang Onim juga di sana 1 pekan 1 kali main bola sama kesebelasan yang paling luar biasa di Palestina itu adanya di Gaza. Makanya kemarin kan mudah-mudahan deh ke depannya kita bisa bikin persahabatan Gaza dengan Indonesia yang difasilitasi oleh Bang Atta. Itu mereka itu luar biasa. Mainnya pintar banget, itu luar biasa. Bilang ini kalau antum datang ke Indonesia itu pasti akan dipertahankan di Indonesia. Talenta semua. Talentanya luar biasa. Futsal juga ada futsal, lapangan besar juga ada, futsal juga. Jadi mudah-mudahan kalau ke depannya semoga di sini kan kita berharap semoga ada gencatan senjata. Di saat ini yang paling diutamakan itu adalah gencatan senjata kita. Berhentikan dulu, bantuan kemanusiaan masuk dulu biar masyarakat di sana bisa makan dan minum dulu kan. Setelah itu kalau udah kondusif baru kita bisa urus program jangka panjang, mungkin kita bisa menghadirkan ke sebelah kalau masih hidup ya, kalau masih hidup mereka bisa kita datangkan di sini untuk bisa berkolaborasi dengan tim Bang Atta mungkin atau dengan tim teman-teman PSSI seperti itu. Jadi memang salah satu mimpi Bang Onim itu kalau bisa kita tidak hanya konsen menghadirkan beasiswa yang didapatkan itu tidak hanya dari tepi barat. Mohon maaf dong, jangan. Ini warga Gaza juga mereka punya generasi yang tangguh, orang-orang pintar semua. Kok tidak dilibatkan untuk dibawa? Jangan sampai gini. Jangan sampai kita masyarakat Indonesia itu terkendala dengan yang namanya konflik internal antara faksi dan Hamas. Enggak, kita nggak boleh kayak gitu. Kalau kita mau bantu Palestina, lepas dulu yang kedua ini, oke? Kalau kita mau netral ya. Lepas dulu yang Fatah, yang Hamas, kita satukan mereka, baru kita melakukan dukungan tersebut untuk generasi atau mahasiswa yang dihadirkan di sana. Jadi mohon maaf nih pemerintah Indonesia, kalau menghadirkan mendapatkan beasiswa untuk masyarakat atau akademisi yang dari Palestina, mohon maaf tidak hanya dari tepi barat atau Ramallah, orang Gaza juga Palestina loh, mereka punya talenta luar biasa. Jadi mohon kalau ke depannya bisa koordinasi dengan Bang Onim bisa koordinasi dengan tim kesebelasan di Gaza atau ke Kementerian Pendidikan di Gaza, Kementerian Kesehatan di Gaza untuk menghadirkan mereka bisa berkolaborasi di Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu tidak hanya konsen di faksi Fatah saja, nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak boleh kayak gitu. Kalau kita mau bantu, ya udah sekalian aja kita bantu semuanya, mau Fatah ke mau Hamas ke, jangan kita pilih-pilih. Itu yang memang Bang Onim mimpinya seperti itu. Kalau Bang Onim tadi aku tangkap kan bantuan tuh sekarang masih susah masuk. Iya. Kan Gaza itu dekat sama Mesir. Iya kan? Berarti perbatasannya yang jaga tetap Israel tapi. Oh enggak, Mesir. Mesir.
Tapi kenapa bantuannya tertahan di Mesir nih? Kan kemarin Indonesia Iya. baru nerbangin 2 Hercules. Jadi gini, pada saat terjadi peperangan itu sebenarnya pihak Mesir juga mendapat tekanan dari pihak Israel agar Oke. supaya tidak membuka pintu perlintasan dan tidak mengizinkan bantuan tersebut masuk ke Gaza. Ini bukan keputusan dari pihak Mesir ya, dari pihak Israel, tekanan dari pihak Israel seperti itu. Jadi bantuan masuk ke dalam ke Gaza itu memang dipersulit. Jadi mohon maaf itu bukan dari kebijakan dari pemerintah Mesir, tapi ditekan oleh pihak Amerika Serikat agar supaya warga Gaza itu tidak mendapatkan makanan. Jadi saat ini tuh warga Gaza bisa katakan sudah mau langkah pertama level kelaparan. Ini langkah pertama. Udah masuk kelaparan, Pak. Kemarin tadi malam saya komunikasi dengan tim Bang Onim di sana, salah satu staf lokalnya UNRWA, tim Bang Onim, sudah mengatakan bahwa pabrik roti udah mulai diserang. Maksudnya dirampas. Apa sih namanya? Karena seorang lapar kan. Iya kan, lapar lebih parah daripada peperangan kan? Lapar Iya, daripada. betul. Kalau peperangan kan kita masih dapat makanan, tapi kalau ini udah lapar peperangan lagi kan? Roti, pabrik roti sudah mulai dijarah ya, dijarah. Dijarah. Apa namanya, kantor-kantor PBB sudah mulai dijarah. Ini sudah masuk level nanti udah masuk kelaparan. Nah kalau contohnya nih, kalau tidak ada apa namanya gencatan senjata itu akan semakin parah. Bisa nanti ke level saling bunuh nanti mereka untuk bisa makan. Tapi semogalah tidak mungkinlah masyarakat Palestina untuk mendapat makanan saja harus saling bunuh, kan saya tidak yakin seperti itu. Tapi bagaimana caranya pemerintah Indonesia kalau bisa segera menekan Amerika dan Israel agar supaya terciptanya gencatan senjata agar supaya masyarakat Gaza ini bisa mendapat Maksudnya makanan, tercipta, obat-obatan. maksudnya memberhentikan Pemberhentian gencatan. perang. Jadi gencatan senjata itu antara kedua belah pihak harus menyetujui. Dari pihak pejuang Palestina, kita bicara pejuang Palestina aja, nggak usah Hamas ya. Pejuang Palestina aja. Kalau kita Hamas itu cuma kecil aja gitu. Kalau ada gencatan senjata itu adalah pemberhentian perang antara pihak Israel dengan pejuang Palestina. Iya kan? Nah, nanti ada gencatan senjata itu ada persyaratan. Contohnya, gencatan senjata diizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Yang pertama. Yang kedua, tim medis diizinkan untuk masuk ke wilayah jalur Gaza. Persyaratan yang ketiga, para pasien bisa dievakuasi ke beberapa negara. Jadi mudah-mudahan nih, kemarin kan kita juga mendengar dari Menham rencana mengirim kapal rumah sakit Indonesia ya. Nah itu juga kalau bisa dari Kementerian Kesehatan Indonesia kalau bisa mengirim tim medis ke El Arish yang berbatasan langsung dengan Mesir. Jadi kalau Kementerian Kesehatan Indonesia ini kirim pesawat medis ke El Arish di Mesir, nanti para pasien dari Gaza bisa dievakuasi dan diobati oleh dokter Indonesia. Itu pun kalau Kementerian Kesehatan Indonesia mau membantu ya untuk mengirim tim medis ke rumah sakit di Sinai bagian utara atau di kota El Arish seperti itu. Jadi memang saat ini yang dibutuhkan luar biasa, kita seluruh sektor harus bergerak, baik itu dari sektor keamanan, dari sektor ekonomi, dari sektor pendidikan, dari sektor kesehatan. Kita semuanya memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Luar biasa. Hari ini sepertinya Bang Onim sudah menyampaikan semuanya. Tapi mungkin ada beberapa poin lagi yang menurut Bang Onim terjadi kesalahan persepsi di tengah masyarakat sekarang. Mungkin tadi sudah terjawab semua atau masih ada? Jadi pikiran Iya, Bang Onim jadi yang gini, sekarang lagi viral katanya ada yang apa salah namanya, disampaikan di kita podcast. jangan sampai melihat isu Palestina itu mensetarakan isu Palestina dengan bantuan sembako dan bantuan uang. Itu tidak ada harganya sama sekali karena isu Palestina itu sangat mulia. Iya. Isu Palestina lebih besar daripada faksi Fatah dan juga faksi Hamas. Jadi kalau contohnya teman-teman di Indonesia akan tergerak setelah melihat kematian dan darah serta jasad anak Palestina, tidak seperti itu. Masa sih kita harus tergerak setelah melihat kematian, darah dan juga tangisan dari perempuan serta anak-anak Palestina? Tidak seperti itu dong. Agar tapi bagaimana caranya kita mengedukasi generasi di Indonesia agar supaya mereka mengenal tentang sejarah Palestina, mereka mengenal kenapa kita harus memberikan dukungan kepada Palestina, apa itu Palestina. Jika 3 poin ini sudah kita edukasi kepada generasi di Indonesia, dengan sendirinya nggak usah bawa-bawa kardus di perapatan, di itu terus minta donasi, nggak seperti itu. Seperti itu. Jadi Bang Onim ada di Indonesia saat ini, mohon maaf bukan untuk galang dana.
bukan untuk cari dukungan, sumbangan atau donasi, akan tetapi lebih ke menetralisir informasi yang muncul dan juga mengedukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda yang ada di Indonesia untuk tetap memberikan dukungan dan solidaritas kepada Palestina, tidak harus dengan uang, tidak harus dengan akal, tapi semuanya kita bisa memberikan dukungan dengan ilmu kita, dengan media sosial Bang Atta, dengan pendidikan kita dan juga dengan skill kita sebagai dokter itu. Jadi tidak hanya sumbangan, karena sumbangan itu tidak akan memerdekakan Palestina, Pak. Akan tetapi dengan doa kita bisa memerdekakan Palestina. Sumbangan itu cuman menggugurkan kewajiban kita, karena Bang Atta belum bisa hadir dong ke sana, Bang Onim di sana. Jadi Bang Atta memberikan dukungan untuk menggugurkan kewajiban Bang Atta karena belum bisa hadir di Palestina, seperti itu. Yang pertama, yang kedua, Bang Atta memberikan dukungan seperti ini nanti sudah bisa menjadi alasan atau menyediakan jawaban kelak nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah Bang Atta lakukan untuk umatku di Palestina. Jadi yang paling utama itu edukasi. Yang namanya donasi nomor 1000. Itu donasi itu kan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu dia yang Bang Onim sampaikan, walaupun kadang masih aja yang ngomong kayak misalnya ngapain ke Palestina terus, kan bisa sumbangan ke masyarakat Indonesia masih banyak yang susah kok. Iya. Padahal kan kalau yang aku lihat ya, semua orang yang menyumbang ke Palestina kebanyakannya aku lihat sendiri ya, mereka itu sudah juga berbuat dan menyumbang banyak hal Di untuk Indonesia, masyarakat Indonesia sendiri. Benar, seperti Banyak itu. dia udah tetap, setiap bencana alam dia menyumbang. Setiap ada teman-teman kita di kemarin ada yang di Palu, ada yang gempa bumi, ada yang longsor segala macam. Itu mereka sudah ikut menyumbang juga. Benar. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ya aku lihat, ngapain sih ini peduli Palestina, kenapa nggak nolongin masyarakat Indonesia yang masih banyak susah. Kebanyakan yang udah nolong banyak buat Palestina itu dia udah banyak juga banyak nolong bantu di buat masyarakat Indonesia. seperti itu. Karena biasanya ketika hati kita udah terketuk, kalau hati kita udah terketuk, siapa aja yang kita harus bantu, kita bantu. Benar. Gitu kan. Jadi Apalagi gini Bang Atta, NPC lembaga yang saya bangun itu tidak hanya membantu Palestina. Kita Indonesia juga membantu juga ada. Indonesia kok. Kita Betul punya ya. program khusus Nusantara Care dan juga Palestina Care. Ada 2 divisi. Palestina Care untuk Palestina, Nusantara Care untuk wilayah Nusantara. Dan kita juga Oke. berikan bantuan ke kedutaan kemarin. Alhamdulillah Bang Onim kemarin di kitabisa.com ngasih bantuan juga ke kedutaan Palestina di Jakarta. Iya. Juga kerjasama dengan Bulan Sabit Merah Mesir. Alhamdulillah kita sudah distribusi bantuan itu lebih dari 15M, alhamdulillah kita dari NPC. Nah ini rencana akhir bulan Bang Onim akan berangkat ke Jordania untuk beri bantuan langsung ke tepi barat Ramallah dan juga pengungsi Palestina di Jordania. Ini kami alhamdulillah kerjasama dengan relasi yang resmi dan alhamdulillah NPC ini diaudit. Jadi tidak hanya bantuan masuk selesai, enggak, kami diaudit, kami bikin laporan ke Kemensos, itu lengkap semua alhamdulillah. Masya Allah. Karena kami melihat bahwa harus mengedukasi kepada lembaga filantropi. Jangan sampai kita merasa bahwa mengelola banyak dana tapi lupa regulasi di Indonesia. Enggak seperti itu. Kita berjuang tidak hanya saat ini aja nih, tapi kita berjuang terus-menerus bagaimana kalau Bang Onim udah meninggal, yang akan melanjutkan adalah generasi Bang Onim selanjutnya. Seperti Masya Allah. itu. Saya juga mungkin nanti akan belajar banyak sama Bang Onim gimana menyampaikan bantuan-bantuan dari kita Amin, sendiri, dari teman-teman di masyarakat Indonesia yang luar biasa supportnya. Kita akan belajar juga dari Bang Onim gimana pokoknya titik-titiknya itu pas ya Bang Onim ya. Iya, benar sekali. Karena sebelumnya yang bukan tahun ini ya Bang Onim, kita sempat bikin campaign buat Palestina itu 2001 ya. Iya itu sekolah, bikin Iya, sekolah. iya, Tapi saya nggak tahu juga di sekolah itu sekarang udah hancur mungkin mungkin atau gimana. Tapi waktu itu kita masyarakat Indonesia juga luar biasa. Dan hari ini kita ketemu sama Bang Onim, sama keluarganya, sama istrinya yang Alhamdulillah. the real Palestinian. Yang bisa bernapas di sini. Yang walaupun raga kami di Indonesia, jiwa kami di Palestina sebenarnya. Jadi hidangan di depan kami kayaknya nggak ada rasanya. Pikiran itu selalu tertuju di Gaza. Sekarang Bang Karena Onim tinggal di mana? saya masih ngontrak di Bekasi, alhamdulillah. Ya, karena tidak punya tempat di sini. Jadi memang untuk kontrak alhamdulillah udah dapat kontrakan sementara seperti itu. Jadi memang saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Palestina itu saat ini krisis makanan, krisis air minum, obat-obat. Coba kita bayangkan Bang Atta. Para pasien itu dievakuasi ke rumah sakit
tergeletak di lantai, bukan di bangsal ya, di lantai anak-anak digendong taruh di lantai, itu dibersihin lukanya tanpa pakai alkohol atau iodium. Karena nggak ada lagi Nggak ya ada alkohol. lagi, itu yang Kapas pertama. semua udah Yang nggak ada ya. kedua, operasi itu, mohon maaf, operasi itu tidak menggunakan pembiusan. Coba kita bayangkan, tangan putus nih, harus Iya. dioperasi. Tidak ada pembiusan, langsung dijahit. Oh, Itu yang kedua. Yang ketiga, pasien yang sudah tergeletak dan harus masuk ke ICU intensif insentif, itu nggak bisa masuk ke dalam, mati lampu, kelar semuanya meninggal dunia. Itu sampai setiap hari terjadi di Gaza saat ini. Jadi kalaupun mereka meninggal di dalam gedung itu di bawah reruntuhan, nanti mereka tiba di rumah sakit akan meninggal dunia juga. Itu yang terjadi saat ini di Gaza. Setelah mereka, contohnya setelah dioperasi, dijahit tanpa pembiusan, setelah mereka selesai, tidak ada makanan, tidak ada air minum. Tidak ada makanan, tidak ada air minum. jadi mereka mau recovery aja nggak bisa nggak gitu. bisa. Makanya saat ini itu memang diutamakan adalah gencatan senjata, bantuan kemanusiaan masuk, dan juga tim medis masuk untuk memulihkan situasi di sana. Butuh 20 tahun untuk memulihkan situasi di Gaza saat ini. 20 tahun. Luar biasa. Luar biasa, hari ini saya dapat banyak cerita. Semoga ini menjadi informasi yang baik untuk semua masyarakat Indonesia yang nonton podcast kita hari ini. Semoga memberikan ilmu juga dan kepedulian kita sama teman-teman kita di sana. Bang Onim, terima kasih banyak Terima kasih sudah hadir. sama-sama Bang Atta. Paling pertama sampai Allah, Indonesia kita bisa ketemu. Alhamdulillah. Semoga apapun yang Bang Onim dari keluarga Amin, lakukan amin. untuk masyarakat Amin, Palestina, ya mewakili Rabbal Alamin. cintanya Indonesia untuk Palestina, kemanusiaan Indonesia untuk Palestina. Semoga ini menjadi berkah untuk Amin. Bang Onim dan Amin. keluarga dan Amin. kita semua. Terima kasih. Syukron, jazakallah. Filin, Terima kasih. terima kasih banyak. Nusantara, ini Nusantara. Nusantara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.